Selamat siang kawan-kawan. Kita jumpa lagi di channel Payung University. Kali ini kita bersama Bang Umar Ahmad, Bupati Tubaba 2014-2022. Tapi kali ini kita tidak bicara Tubaba, kita bicara Lampung ya, Lampung dalam spirit pengembangan kebudayaan, pemberdayaan, dan isu yang terbaru. Kita kan sedang tadi ngobrol-ngobrol sama Mas Ardhito tentang Creative Hub. Jadi kenapa sih Bang kita bawa isu Creative Hub? Sebelum ke arah Creative Hub, saya sebenarnya lebih pengen menggali karena bicara Creative Hub, apa tempat-tempat kreatif itu adalah produk-produk turunan setelah kita menggali yang sesungguhnya apa yang menjadi kenapa ini disebut sebagai Abung, disebut sebagai Lampung dan lain sebagainya. Karena berawal dari situ nanti kita akhirnya menemukan banyak alternatif tentang bagaimana pengembangan daerah ini yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kebahagiaan di wilayah kita. Nah, khusus ini kan sampai dengan hari ini, kalau saya tetap berprinsip bahwa yang disebut dengan Lampung itu adalah visi yang telah ditetapkan. Karena Lampung itu sendiri adalah penyatuan sebagai bentuk penyatuan dari berbagai klan yang ada di wilayah yang hari ini sudah disebut sebagai daerah Provinsi Lampung. Jadi Abung, Tulang Bawang, Sungkai, Pubian, terus Pesisir, terus macam-macam itu gabungan dari semua itulah yang disebut sebagai Lampung. Nah, oleh karenanya Lampung itu juga sebagai visi. Nah, khusus di berbagai kabupaten kita juga pengen ya, terutama tugas-tugas kita ini ya, pengen mendorong semua pemimpin daerah itu berpikir tentang, jadi pemimpin itu sadar dengan apa yang mereka punya. Sebagaimana kita waktu itu di Tulang Bawang Barat itu, satu-satunya yang dimiliki oleh Tulang Bawang Barat itu adalah kesadaran bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Nah, di Lampung Tengah khususnya ini kan wilayah yang didiami oleh Marga Abung dengan 9 jurainya, 9 buainya, 9 marganya. Nah, 9 marga ini adalah produk-produk kebudayaan juga, bagaimana orang membangun tradisi, membangun hal-hal yang baik pada masanya sehingga mereka menamakan dirinya masing-masing dengan identitas dan ciri khas dari masing-masing jurai 9 ini. Nah, ini juga bisa kita refleksi kembali menjadi kehidupan hari ini dan kehidupan mendatang. Nah, menemukan ini kita butuh orang-orang yang berpikir kritis, berpikir kreatif, untuk menemukan banyak alternatif tentang ini gitu loh. Nah, apalagi kita lihat ada salah satu produk kebudayaan yang tidak semua marga-marga di Lampung memilikinya, itu ada namanya Paka Buai Subing. Paka Buai Subing itu adalah tradisi membaca tanda-tanda alam yang untuk memprediksi bagaimana bercocok tanam, berniaga, mengatur tentang tata pemerintahan dan lain sebagainya, punya hitungannya semua. Nah, Kalau di Jawa Primbon. Primbon atau betal jemur semacam itulah. Nah, ada di Cina itu mungkin Peng Shui apa-apa gitu sebutannya. Nah, di Lampung juga punya hitungan dan terkhusus di Lampung Tengah ada di Lampung Tengah karena marga Subing itu mungkin ada di Lampung Tengah karena Abung ini kan tersebar ada di Lampung Utara, di Lampung Tengah sendiri, kemudian ada di Lampung Timur. Sampai di Bandar Lampung ada wilayah-wilayah yang menyebut dirinya sebagai marga Abung. Nah, kita pengen mendorong semangat ini untuk direfleksikan di masa kini dan masa mendatang. Nah, untuk mendorong ini kan kita butuh tempat kumpul orang-orang yang berpikir kreatif itu tadi. Untuk menemukan berbagai hal, baik menemukan masa depan maupun menemukan masa lalu itu. Ini kan seperti menjembatani ya, bahwa kenapa masa lalu penting bagi masa depan.
kalau menurut saya nggak boleh lepas antara masa lalu dan masa depan itu. Jadi apa yang kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh pernah dilakukan masa lalu juga harus tetap kita abadikan di masa depan. Mungkin bentuk kebaikan itu dalam versi-versi yang lain, tetapi nilai tentang kebaikan itu harus tetap ada. Misalnya menjaga alam, menjaga sumber-sumber air, menjaga pepohonan, hubungan-hubungan manusia yang saling menghormati, menghargai, tatanan kehidupan. Kan orang Lampung itu detail juga. Misalnya menyebut sebutan untuk suaminya bibi kita. Itu kalau dalam Lampung itu diistilahkan dengan maktau. Kemudian misalnya kalau saudara perempuan kita menikah dengan orang lain, terus anak orang lain, anak saudara perempuan itu ke kitanya itu kelamo. Tapi dari kelamo menyebut dia ini menulung. Nah, kalau ini kan udah lebih detail. Yang satu berstatus sebagai kelamo, satu berstatus sebagai menulung. Kalau dalam yang umum di Indonesia itu kan hanya, oh ini sepupu. Ya sepupu, mau bolak-baliknya tetap sepupu. Laki perempuan sepupu, ya, sepupu. Atau Bu D, Pak D, Bu Le, Pak Le, karena statusnya ada yang di atas Bapak, atau ada yang di bawah Pak. Tapi kalau Lampung itu kan ada sebutannya. Kalau dia saudara laki-laki Bapak kita saudara laki-laki Bapak kita menyebutnya kemaman. Dan saya statusnya terhadap kemaman ini kemenakannya itu. Jadi, nah terus di dalam setiap penyebutan itu, di dalam setiap status itu ada hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Dan itu tadi sebagai value ya, yang bukan hanya sekedar disebut, tapi sebagai perilaku. Perilaku, karena misalnya gini, terhadap kelamo, menulung ini ya istilah yang sering disebut orang sehari-hari itu kan kelamo, menulung terhadap kelamo. Kalau misalnya ada acara di tempat kelamo, ya kita itu posisinya di dapur mempersiapkan sesuatu dan lain sebagainya. Artinya hal-hal kita tugasnya yang begitu. Tapi sebagai kelamo juga ada kewajiban terhadap menulung, membimbingnya, mengarahkannya, memberikan jalan-jalan penghidupan, memberikan solusi. Nah, praktek-praktek yang seperti ini kan jarang kita temukan lagi. Ya udah sebagai hubungan yang dianggap hubungan yang biasa. Jadi setiap status, setiap makna yang diterapkan sama orang itu ada hak dan kewajiban. Ada hak dan kewajiban yang dilakukan. Saya nanya nih Bang Umar, jadi kalau di Payungan masyarakatnya banyak Jawanya ya. Dan problem di Jawa, kalau yang kami diskusikan di masyarakat penggerak di Jawa ini, masyarakat yang etnisnya Jawa ini, kalau kakak itu ekonominya kurang, adiknya ekonominya agak mending, kakak tuh kadang kurang dihargai. Kalau di Jawa, kalau di Jawa yang sekarang ini kita ini. Tapi yang kata Pak Slamet misal cerita, tapi kalau di Lampung tuh enggak. Mau kakak status ekonominya di bawah, mau adiknya jadi bupati, kalau sudah kegiatan kekeluargaan, ya si adik yang jadi bupati pun bisa cuci piring. Bener nggak itu? Betul. Jadi gini, kalau menurut saya sih kita klarifikasi dulu soal Jawanya nih. Jawa itu kan bukan hanya sekedar suku juga. Jawa itu juga menjadi Jawi. Jadi sifat juga. Jadi ada kemungkinan ada pergeseran nilai yang tadinya pasti ada unggah-ungguhnya. Bagaimana sikap adik terhadap kakak. Tapi karena ada pergeseran nilai karena pengaruh-pengaruh tertentu, akhirnya nilai ini yang bergeser. Nah, kita kan nggak pengen sebuah tatanan yang sudah disusun sedemikian rupa ini bubar karena pengaruh-pengaruh budaya-budaya yang memang bukan menunjukkan budaya Jawa, karena Jawa pasti ada unggah-ungguhnya. Betul. Maksudnya gini, mungkin Jawa yang di sini sudah tidak seperti Jawa yang di sana. Betul. Nah, tapi yang inilah masalah kita, problem kita. Kita pengen menata yang begitu. Nah, prinsip dasar karena wilayah ini sudah kadung kita sebut sebagai Lampung, prinsip pokok karena hal-hal baik ini kan bukan hanya milik satu suku. Betul.
universal, dia milik semua. Mungkin tadi Lampung adalah visi, Jawa itu juga visi kan? Jawa juga visi. Jawa juga visi. Punya tatanan. Dia disebut Jawa itu kan karena ada kelengkapan identitas yang dia miliki. Mulai dari cara makan, cara minum, cara bertutur sapa, cara berhubungan, tata petiti, mulai dari lahir sampai orang itu mati. Itulah sebenarnya produk-produk kebudayaan. Kan? Dan sebenarnya malah inilah yang lebih mahal daripada artefak, keris, pakaian gitu. Nah, cuman kan karena dia sifatnya non benda, tak benda, jadi kadang-kadang dilupakan. Apalagi dulu itu kan mentransfer pengetahuan, pengalaman dan ilmu itu banyak bertutur, tidak ditulis, sehingga ya nilai itu bergeser. Ditambah lagi pengaruh-pengaruh budaya lain. Nah, sekarang ini kan jadi tantangan juga. Begitu pesat perkembangan teknologi yang bisa mempengaruhi cara berpikir orang, cara bertindak orang juga bisa dipengaruhi. Ya sekarang kalau dulu misalnya makan itu cara kita makan itu yang begini, ya kan mungkin yang kita sajikan ini karena McDonald punya budaya makan yang beda, itu yang dibuat sehingga tradisi orang makan juga bergeser mengikuti cara McDonald makan. Jadi banyak dipengaruhi oleh produk dan industri. Artinya kalau bisa berubah tetap bisa kita selamatkan kan? Bisa diselamatkan. Minimal sebagai pengetahuan. Ya. Nah, gerakan pemberdayaan ini kan sebenarnya yang paling berat adalah transformasi pengetahuannya kan. Kadang orang melihat hasilnya, misal kalau dalam kacamata pemberdayaan ekonomi misal, orang selalu lihat omsetnya berapa, untungnya berapa. Padahal ada value yang diperjuangkan, misal gimana ya membuat habit orang, kekompakan orang. Nah ini kan kembali lagi ke pendidikan, Bang Umar. Apa makna pendidikan yang mungkin selama ini juga dikembangkan di Tubaba? Bagaimana filosofinya? Bagaimana mengambil hal-hal baiknya yang ada di Tubaba dan perjalanan Tubaba sampai kemudian nanti kita bicara Lampung ya keseluruhan. Karena ini kan saya tuh yakin bahwa pendidikan adalah proses menanamkan nilai. Pendidikan adalah pemberdayaan, pemberdayaan adalah pendidikan. Nah, itu gimana tuh? Ya secara prinsip kan gini, kadang-kadang kita ini kan kalau bicara jauh ya, kita sering menyebut klaimnya manusia itu adalah makhluk termulia di mata Tuhan yang Maha Kuasa. Kita itu adalah menurut manusia, kita itu adalah makhluk termulia, makhluk paling hadirnya Tuhan menghadirkan muka bumi ini karena manusia. Lebih lagi dikhususkan karena manusia tertentu. Nah, padahal dari klaim-klaim itu ternyata kalau kita melihat perilaku kita sebagai manusia itu mungkin kalau bicara kerakusan lebih rakus dari yang disebut sebagai apa kan. Kita enggak. Nah, sebenarnya mendidik itu lebih ke arah situ. Nah, pengetahuan itu kan udah apa ilmu dan lain itu. Adab ini yang perlu ditransfer baik mau secara formal maupun non formal. Nah, teman-teman yang sudah bergerak menyadari hal-hal yang semacam ini kayak ini kan saya terutama kayak di payung ini kan semakin tahun semakin berkembang ya karena ada hal yang pengen diciptakan dan pada akhirnya semua kegelisahan itu bisa terjawab juga baik secara ekonomi yang tadinya nggak pernah mikir omset di payung ini akhirnya ya hampir semua orang menikmati dari keuntungan karena berkumpul bersama ini. Nah, membuat habit yang seperti ini kan ya nggak gampang. Proses menanamkan nilai. Proses menanamkan ini tatanan nanti kan ketemu lagi. Oh, ternyata dengan kita berkumpul kayak gini menata ruang yang seperti ini ada sumbatan air di tempat ini. Ya kita mikir lagi gimana cara menyelamatkan ini nggak tersumbat, bagaimana sampahnya macam-macam. Nah ini hari ke hari masalah ini akan semakin numpuk dan kita bisa memecahkan masalah ini bersama-sama ini. Nah yang perlu kita tanamkan di sisi yang lain itu sikap selalu berpikir kritis terhadap ini.
harus ada orang yang berperan seperti ini. Nah, karena peran itu juga diberikan kepada pemimpin sebagai ini kan amanahnya bukan hanya amanah rakyat, tetapi menurut saya juga amanah sebagai orang ya kayak kalau di Lampung Tengah kita juga harus sadar bahwa kepemimpinan itu hadir bukan karena rakyat aja. Iya, iya. Kepemimpinan itu benar-benar ya karena memang ada yang menunjuknya juga. Jadi ada yang menggerakkannya. Ada yang menggerakkannya menggunakan tangan-tangan rakyat sehingga ini dipilih dengan berbagai macam sistem kan. Nah saya kira kayak ya Lampung Tengah kita juga harus bantu mikir juga semuanya, bukan hanya sebagai warga Lampung Tengah, tetapi ya Lampung Tengah harus berpikir juga, dan kita juga berharap banyak ya sama Mas Dito bahwa dia bisa mendengarkan banyak hal dan hasil proses mendengar yang dia renungkan, kemudian itu bisa menjadi sumber kebijakan yang diambil untuk ini kepentingan publik. Dulu kan waktu Tubaba dibangun kan juga kabupaten bukan-bukan. Lebihlah nol Tubaba sepertinya dengan kabupaten baru daripada Lampung Tengah yang sebenarnya kekayaannya begitu luar biasa. Sebenarnya itu kan proses branding juga sih. Kita berupaya mengenolkan itu. Padahal sebenarnya ada juga area kebudayaannya juga besar juga kan. Ada tulang bawang yang sudah melegenda dan lain sebagainya. Cuman kan kabupaten sebelumnya ya. Iya, dan ini yang menjadi akar dari pengembangan Tubaba. Kenapa pintu masuknya ada patung Megopa itu? Iya, ya kira-kira gitu. Jadi akarnya tetap tulang bawang, tapi kita sajikan dalam bentuk masa depan dan kekinian. Iya. Dan Lampung Tengah mestinya mewarisi lebih banyak dari itu, baik alam maupun produk-produk yang tak benda. Ya. Perjalanan ini Bang Umar untuk menemukan apa kawan Tubaba itu gimana tuh? Menurut saya kawan itu bisa kita cari lewat pikiran, karena kadang-kadang kita juga bingung kan waktu ketemu pertama Mas Dharma itu juga bingung nggak puasa-puasa itu. Iya, nggak ada yang nyari-nyari juga kan. Akhirnya dipertemukan, ngobrol, frekuensinya sama. Ya jalan, ya Mas Dharma payungi juga bisa menjadi sudah bahkan kita klaim sebagai kawan dalam perjalanan menuju Tubaba itu. Dan saya kira Lampung Tengah sebagai kabupaten juga harus mempersiapkan diri juga menerima banyak kawan. Ya di Lampung Tengah sendiri sebenarnya udah banyak loh perusahaan-perusahaan yang berkontribusi terhadap membangun peradaban di Lampung Tengah juga banyak. Ada Gunung Madu yang lahir jauh sebelum Gunung Sugih sebagai ibu kabupaten. Ada Humas Jaya yang itu. Jadi mereka juga harus dilibatkan di dalam proses pembangunan. Yeah. Belum lagi kita bicara tadi ya, Marga 9 tadi ya. Belum lagi yang memang sudah. Yang kalau digali kan melampaui yang lain. Pasti banyak sekali. Karena dia pernak-perniknya yang bentuk saja pasti. Nah, istilah kreatif hub itu Pak Umar dengarnya dari mana? Ya. Bang Umar tahu istilah kreatif hub awal-awal diskusinya sama siapa? Ya, saya sih sebenarnya bukan penganut yang begitu. Cuman kan karena orang banyak sudah menyebut tempat berpikir yang kritis, tempat mikirin, ngerancang suatu itu sudah disebut dengan kreatif hub, dengan bentuk-bentuknya itu, ya kita juga kreatif hub lah gitu loh. Ya bisa juga Lampung Tengah punya cara sendiri menyebut tempat kreatif itu. Apakah juga penting bicara arsitektur ke depannya? Menurut saya perlu ya. Perlu juga di Lampung Tengah, bukan hanya arsitektur, secara grafis juga perlu juga diperbaiki juga kan. Sedangkan nanti pertanyaan mendasar masyarakat kita tuh jalannya bagus kapan?
Saya kira gini, waktu ini lagi-lagi contohnya Tubaba, bukan berarti itu ya. Pada saat kita membangun Islamic Center Tubaba itu, jalan di Tulang Bawang Barat itu 90% masih rusak. Tapi orang juga, ya ada juga yang mencemooh, tapi ada juga yang tetap, nggak apa-apa jalannya masih rusak. Tapi yang penting pemimpin saya lagi berpikir tentang ini, lagi ngebangun yang ini, yang bagus. Nah, di Lampung Tengah juga gitu. Kalau ada hal yang dibangun, kebaikan yang sedang dibangun oleh bupati ini, walaupun di sana juga masih rusak, ya orang ya nggak apa-apa karena Pak Bupati lagi itu. Seperti Jadi nggak usah ragu juga seperti sebenarnya. Islamic Center dulu itu ya. Iya, Tapi pernah ada yang protes, banyak yang protes juga di awal ya. banyak juga, pasti banyak protes itu. Apalagi kita lihat apa proses untuk menjaga sampai orang tidak buang sampah di air di depan Islamic Center itu juga proses pemberdayaan kan. Juga proses pemberdayaan. Proses pendidikan, proses habit ya. Ya menurut saya pendidikan itu yang begitu. Dan terakhir ini Pak Umar, apa yang sekarang dirasakan investasi pendidikan yang ada di Tubaba ini, apa yang sudah dirasakan? Saya lihat banyak anak-anak yang Ini untuk pengalaman Lampung akhirnya ya, Mas? iya, yang dulu yang anak-anak ikut terlibat aktif itu kan dulu yang misalnya kita sebagai bupati, mereka hanya nonton. Ya. Sekarang mereka sudah bisa berpikir sendiri, bikin ide sendiri, dan bahkan sudah berani mengeksekusinya sendiri. Jadi kan kalau hanya sekedar kita yang bisa mengeksekusi, nggak akan pernah. Jadi Udah rame-rame aja. Akhirnya melahirkan orang-orang kreatif juga Akhirnya ya. melahirkan Yang gimana bupati nggak berpikir sendiri. Orang nggak hanya ngeluh gitu kan. Nah, tugas bupati itu mempersilahkan, mulai dari membuat sampai mempersilahkan orang itu semua kan melakukan itu. Jadi pada akhirnya semua orang ikut berpartisipasi menanam kebaikan yang sama. Betul. Oke, terima kasih teman-teman. Ini cerita singkat karena juga dibatasin azan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam payungi, salam Tubaba. Salam Tubaba kan gini. Yang kuat mana